Alright, kembali lagi bersama gue Berto Grimlock, dan yang kali ini akan gue review adalah Kiara Stanplate, karakter Stanplate dari anime Mobile Suit Gundam Teketsu no Orphans atau Iron Blooded Orphans, dan karakter yang ada di sini adalah Orga Itsuka. Tapi sebelum gue memulai reviewnya lebih dalam lagi, jujur aja ini sebenarnya bukan punya gue sih. Ini temen gue ada yang somehow dia ngebolehin gue untuk minjem ini dan gue review ini di video gue. Nanti akan gue tag eh, apa tag orangnya sih, namanya Ami. Thanks sudah minjemin. Em, apa ya? Jadi emang ini cuman sebenarnya berupa stand base. Karakternya itu Orga Itsuka dari apa ya, gue lupa, gue udah sempet nanya dia tapi gue nggak nyari lagi di internet. Pokoknya emang dia ada di timnya si Mikazuki sih. Jadi em, dan dia komandernya sih, dia komander timnya juga. Lalu awalnya gue ngira Kiara Template ini dibikin sebagai untuk kayak image perwakilan dari MS yang dimiliki karakternya, tapi ternyata enggak. Jadi karakter-karakter yang dirilis itu yang gue nggak tahu apaan aja. Ini kan nomor 2, nggak tahu yang lainnya ada siapa aja selain dia dan Mikazuki. Jadi dibikin aja tanpa mempedulikan apakah tokoh tersebut punya mobile suit atau enggak. Dan salah satunya Orga Itsuka, dia cuman naik mobile worker dan bahkan duduk di luarnya sih, di luarnya mobile worker. Tapi uh, dia dibikin ininya sih, kalau nggak salah sih Mikazuki, iya Mikazuki adalah, kalau nggak dia gimana jualannya gimana. Dan dia belinya di toko mainan kesayangan kesayangan kita semua yang harganya ya gitulah. Tapi memang karena dia suka animenya jadi ya sudahlah. Harga 99.000 apa ya kalau nggak salah. Labelnya lenyap, kayaknya harusnya sih ada labelnya sih, label harganya. Iya, somewhat kayaknya udah dirobek, udah dibuang sih sama dia label harganya. Tapi ya tebakan gue sih kayaknya 99.000 sih. eh jadi di boxnya, dan sebenarnya kayak Candy Toy Kamen Rider atau Super Sentai sebenarnya bisa dirobek, sebenarnya bisa dirobek kemasannya, karena apa namanya, eh manualnya bukan lembar terpisah. Jadi memang bisa, bukan bisa ya, maksudnya memang adanya di dalam di dalam kotaknya. Jadi dia ini udah ngerakit, jadi kita coba lihat aja dalamnya kayak gimana. Nah, kotaknya dia iniin, kotaknya diselotipin karena dibuka dari bawah, padahal harusnya dibuka dari atas. Ya sudah, dia sih udah ngerakitin sih. Jadi memang di dalamnya kita udah dapat Mikazuki kan, Orga Itsukanya. Ini lembar angket, angket online. Dia juga nyimpen bekas-bekas runnernya, ntar ya. Gue harus ngeluarin ini satu persatu. Nah, ya, ini runner bekas. Nah, ya, udah semua. So, aduh, nyangkut. Jadi ini episodenya nggak akan masuk Berto Build ya, lebih ke masuk Berto Review aja daripada masuk Berto Build. Sebentar, panas juga di sini. Jadi dalam kemasannya ada satu bagian base-nya dengan dengan mukanya si Orga Itsuka. Cuman kelebihannya dari stand base ini adalah dia itu terdiri dari beberapa 3 lapisan sih. Coba gue bisa buka dengan hati-hati, tidak, ini bukan punya gue soalnya. Jadi lapisan pertama adalah outline artworknya, outline gambarnya. Jadi emang ini benar-benar dicetak dengan bahan plastik ABS atau polistiren ya, harusnya ABS, oleh Bandai, dan rapi banget jujur aja. Tapi dia minus mulutnya, jadi
ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan dengan begini. Lalu di lapisan berikutnya adalah eh, artwork factor. Jadi emang ini factor yang emang apa untuk di bawahnya si plastik hitam ini karena apa? Eh, dia memberi kesan depth ya, kedalaman dan tiga dimensi. Jadi emang ini datar tapi pas kalian kasih outline kayak gini dia jadi apa? Jadi kelihatan real. Nah, tapi kelebihan adalah dengan bagian tidak ada mulutnya ini kalian mungkin bisa nge-scan yang ini, nge-scan yang ini terus kalian ubah-ubah sendiri di Photoshop atau Adobe Illustrator kalau mau di tracing. Lalu kayak kalian bisa nambahin pose mulutnya lagi kebuka atau gimana. Atau mungkin kalian coba apa pakai kertas terus gambar sendiri mungkin terus kalian warnain sendiri. Kertasnya ya ini sih karton kayak art paper sih, tapi bukan yang jelek punya dan bagus sih. Dan lalu baru apa plastik beningnya ini. Nah, di samping itu sebenarnya somehow Bandai sudah bisa apa ya mikirin target konsumennya sih untuk produk ini. Jadi kayak mungkin untuk apa penontonnya tuh cowok ada, cewek ada. Mungkin penonton cowok akan membeli model kitnya yang benar-benar Barbatos, Grim Gerde, Gusion Remake atau apapun itu mobile suitnya dan ngerakitnya. Mungkin kalau yang untuk konsumen cewek mereka akan tertarik beli ini karena emang temen gue itu dia demen karakternya sih cowok-cowoknya ya fan girl. I can blame them, gue nggak bisa nyalahin sih. Jadi cara mendisplaynya yang pertama adalah sebagai stand base biasa. Sebagai stand base biasa, kalian bisa lihat kan clear partsnya, part bening ini. Caranya adalah dimulai dengan yang ini, dipasang di bagian atas. Sebenarnya sih nggak mesti di atas ya, bisa kayak di sini juga, bisa miring di sini juga. Tapi gue akan mempraktekannya lebih di atas ininya. Jadi emang ada dua bolongan, tapi akan gue jelasin nanti. Lalu, wait a minute. Wait, oke. Oh nggak nih, nggak. Gue kira ada yang hilang. Gue kira ada yang hilang. Ternyata nggak. Gue lupa. Padahal gue udah pas gue ketemu orangnya gue sempet apa ngebahas ini sedikit gimana gimananya. Nggak, ternyata nggak ada yang hilang. Gue lupa. Panik sesaat. Jadi pertama emang ini dicopot. Ini dicopot dari belakang. Lalu yang mana yang bawah ya? Wait, gue lupa. Um, tunggu. Gue lupa. Aduh. Iya. Ini yang bawah. Dan di sini sistemnya apa? Bukan langsung otomatis muter ya. Jadi kalian bisa tentukan dulu posisinya mau kayak gimana. Jadi kalau gue akan menentukan kemiringannya segini baru gue tempel. Lalu pasang di bagian atas. Lalu yang ini kira-kira semana ya? Oh tunggu. Gue lupa. Ini salah arah. Nah, kira-kira segini. Lalu yang belakang akan gue tempel segini. Ya ini mode konfigurasi pertama. Akan gue contohkan dengan high grade. Dan di sini gue ada Shining Gundam, semoga cocok sih. Dimasukkan di bawahnya dan cocok dong. Aduh, gawat. Kayaknya nggak cocok nih. Ya, masuk gak masuk sih sebenarnya. Maksudnya seolah kayak colokannya agak beda beberapa milimeter gitu dan gue tidak mau maksain ini apalagi punya orang. Jadi ini kira-kira kalau apa untuk contohnya yang menggunakan ukuran high grade 1:144. Lalu somehow kalian juga bisa taruh di depan kalau kalian mau apa di lubang yang agak depanannya itu. Lalu yang tadi bisa diatur-atur ya. Jadi dia bukan otomatis digerakin kayak sendi pada umumnya tapi dicopot dulu baru pasang lagi kayak gitu. Lalu kalau misalkan gue contohkan dengan ngeri patah. Clear parts itu lebih rentan patah sih rasanya.
Lalu kalau gue contohkan dengan SD Gundam, nggak tahu cocok apa enggak colokannya. Gue di sini ada Zero Gundam dari lini BB Legend BB, dan wow, malah lebih masuk. Iya, jadi emang apa? Ternyata malah lebih cocoknya buat si ini ya, buat si Zero Gundam. SD favorit, karakter SD favorit gue sih. Oh, ternyata barusan tadi lepas dari ujung bawahnya, jadi kalian mesti berhati-hati, jangan keseringan dicopot juga, nantinya bakal kendor, gampang kendor. Ya kira-kira gini sih untuk mode ini, apa? Mode apa? Mode stand base untuk model kit biasa. Tapi sebenarnya ada kelebihan lain juga. Jadi di belakang sini tuh kayak ada part bening yang di sini yang gue tunjuk pakai jempol tuh bisa dicabut. Dicabut fungsinya adalah dia tuh apa? Bisa untuk menyambungkan dengan kiara stand plate lain. Jadi emang ini bisa disusun bareng-bareng gitu, sama mungkin kalian mau mendampingkan mukanya siapa dengan siapa gitu, kalian shipping siapa dengan siapa. Ya semacam itu sih. Nah, lalu untuk mode kedua itu kita perlu kayaknya meluruskan nggak ya? Oh nggak. Sekarang ini nih, dia harus diputar kayak gini. Apa? Diposisikan kayak begini. Dengan ada pack di belakangnya yang menghadap ke depan nantinya. Gue masukin lagi. Oh, yang atas ini juga perlu gue copot dulu. Aduh. Lalu dia bisa diselipin di sini nih. Diselipin menghadap ke bawah. Ya, kira-kira seperti itu sih. Lalu kita copot gambarnya si Orga dari stand base yang bentuknya huruf V. Oh, ini kayaknya lurus aja deh, gue lupa sih. Nah, khusus yang ini dia jadi semacam apa namanya? Tadi kan display base dan pra display, dan ini sekarang namanya adalah stand display. Jadi memang dia dipajang ini dengan stand display ini, jadi kayak foto dengan figura gitu loh. Jadi emang apa, foto dengan bingkai. Jadi benar-benar kalian bisa apa? Kalian bisa mendisplay ini sebagai kayak foto. Kalian bisa taruh di meja belajar kalian, di meja kerja kalian, bahwa untuk menyemangati kalian dalam mengerjakan tugas. Ya, ini apa, bisa di display kayak gini. Tapi kalau udah begini sih menurut gue kayaknya nggak apa namanya, nggak bisa disambung-sambung sih. Mungkin disambung-sambung menyamping bisa. Tapi kalau ke atas gitu gue kurang yakin sih. Lalu masih ada satu lagi terakhir. Yang terakhir itu kita perlu mencopot yang ini. Lalu ini kita pasang di atas. Dan dengan mode ini dia menjadi, wah dia nggak ada tempat nyimpen ya. Iya, dengan mode ini dia menjadi gantungan dinding. Dia jadi gantungan dinding guys. Jadi memang kalian bisa taruh di tembok atau apa ya? Mungkin papan styrofoam kali ya, yang ada paku-paku kecil gitu, yang paku yang ujungnya warna-warni gitu. Terus, nah dia tuh masuknya ke lubang yang ini sih. Dia masuk ke lubang yang ini. Tapi kalau misalkan nggak muat, alternatively mungkin kalian bisa masukin ke lubang yang ini atau yang ini juga. Sebenarnya sih ini nggak terlalu perlu juga, mungkin kalian bisa majangnya dengan ini langsung. Tapi ya itu pilihan kalian sih. Jadi emang ada berbagai cara. Gue juga kagetnya sih ini. Dia tuh lubangnya kecil banget, yang bentuknya kayak persegi panjang ini. Itu kecil banget. Dan gue ngerasa kayak emang ada apa kait yang segitu lebar kecil gitu loh. Ya kira-kira gitu sih. Tapi ya itu sih yang gue bingung tuh, dia nggak ada tempat untuk naroknya di mana. Dia bener-bener jadi kayak apa, si tangkainya nganggur. Ya jadi emang apa, itulah Kiara template dari Gundam IBO Iron Blooded Orphans Orga Itsuka. Um, Big thanks to Ami yang udah nge-provide gue ini, jadi emang gue bisa review. Nanti kapan-kapan akan gue balikin kalau inget. Dan akhir kata apa? Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.